Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, selamat malam, bertemu kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada saat ini. Dan sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengasihi kami hari ini di dalam berbagai kegiatan kami. Dan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan lagi suara-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukan kami dengan kuasa dan urapan Roh Kudus untuk mengerti pengajaran dari firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul kuasa untuk mengendalikan. Diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1-4 yang mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sebab sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara, konon pada masa perang kedua ada banyak poster-poster yang bertuliskan, dipajang di berbagai tempat yang mudah dilihat, yang di dalamnya bertuliskan salah bicara kapal tenggelam, juga salah berbicara atau salah memberi komando, maka itu akan menghancurkan dan membawa kematian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, rupa-rupanya pada saat Yakobus menulis surat ini ke jemaat-jemaat di perantauan, ada kecenderungan untuk melihat guru sebagai profesi yang tinggi, pemimpin rohani yang memiliki tempat yang khusus, mempunyai pengaruh yang besar, jabatan yang sungguh-sungguh sebagai jabatan yang sangat strategis. Dan karena itu diingatkan bahwa di tengah-tengah atau di balik jabatan yang strategis itu, agar tidak melupakan tanggung jawabnya yang besar. Karena di balik tanggung jawab yang besar ini juga diikuti dengan hal-hal yang juga akan mengubahkan, membawa seorang kepada kebenaran. Bayangkan apabila seorang guru yang tidak mempersiapkan diri dengan baik ketika mengajar, maka itu akan menanamkan sesuatu yang tidak baik. Pikiran-pikiran yang dirasuki, ajaran-ajaran disampaikan, bisa membawa seseorang kepada dosa atau hal-hal yang lebih buruk lagi. Karena itu pemimpin rohani kala itu diingatkan untuk menjadi seorang pemimpin rohani yang mencapai tingkat kedewasaan, yang bisa membimbing seorang ke jalan yang benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tapi bukan hanya soal guru jabatan penting kala itu yang diingatkan, tapi semua orang pun juga diingatkan agar dengan berhati-hati menggunakan lidahnya. Dikatakan dalam ayat yang kedua, kita semua bersalah dalam banyak hal, termasuk dengan perkataan kita. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dengan itu diberikan pengajaran tentang lidah, kuasa yang harus dikendalikan. Dalam penggambaran katakan dengan memilih kekang dan kemudi. Yakobus mengemukakan dua hal yang nampak kecil tetapi memiliki pengaruh yang sebesar, yaitu memungkinkan atau menyadarkan, mengendalikan seperti lidah. Kekang yang kecil dapat menguasai kuda yang besar, dan kemudi yang kecil memungkinkan jurumudi dapat mengemudikan kapal yang besar. Lidah merupakan sesuatu anggota tubuh yang kecil, tapi ia mempunyai kuasa untuk mengalahkan perkara-perkara yang besar atau mengubah
banyak hal. Dan karena itu kita pun juga diingatkan sebagai manusia agar dapat menggunakan kekuatan-kekuatan lidah pada kita untuk mendatangkan damai sejahtera di muka bumi ini. Kaitan dengan itu, kita ingat bagaimana Salomo mengatakan hal itu dalam Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Dan kita ingat pula Daud dalam doanya di Mazmur 141 ayat 3-4a mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Kita pun juga ingat tentang kearifan lokal. Orang Toraja mengatakan dalam bahasa Toraja, di kemai-kemai tukada namanya di patasu, sebab yang tasu mau tukada tahu anda tahu. Ini pun juga suatu kearifan lokal yang sangat Kristiani, diingatkan untuk benar-benar menggunakan lidah kita dengan bertanggung jawab, karena lidah adalah satu yang kecil tapi memiliki kuasa yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan mengaruniakan kami lidah untuk bisa berkata-kata, dan dengan itu pula kami diingatkan untuk bisa mengendalikan lidah kami, perkataan kami. Dan jika itu kami lakukan, maka kami telah mengalihkan seluruh kehidupan kami. Biarlah dengan lidah atau perkataan kami memberkati, kami mendoakan, kami memberi semangat dan motivasi kepada setiap orang yang kami jumpai, baik dalam lingkup terdekat kami, dalam keluarga, di tempat di mana Tuhan mengutus kami berkarya dari hari ke hari. Dan dengan lidah kami memuji Tuhan, dan dengan lidah pula kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang berjuang, yang bergumul, yang bersedih, yang sakit, yang dalam usia lanjut. Kiranya kuasa-Mu tidak beranjak daripadanya. Dan pada malam ini kami rindu Engkau menyatakan berkat-Mu buat kami semuanya. Karena itu bukalah hati dan seluruh kehidupan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.